Siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, menyempurnakan wudunya. Penyempurnaan wudu adalah menjalankan seperti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, yang paling pertama niat dalam hati mau wudu karena Allah perintahkan. Yang kedua, harus minimal tempat yang paling standar, minimal ya. Seperti misal wudu itu pergelangan tangan yang diperintahkan. Ini pergelangan tangan. Ini batas minimal. Penyempurnaannya adalah menyentuh semua batas minimal. Kurang sedikit, wudunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Makanya ada makna hadis menyempurnakan wudu. Maksudnya adalah menyempurnakan tempat minimal. Dan kalau Bapak Ibu lebihkan, jauh lebih baik. Dan boleh wudu pada saat orang lagi mandi, di kamar mandi tidak pakai pakaian, boleh. Asal bukan di tempat umum, insya Allah nggak apa-apa. Lah iya, kamar mandi kita sendiri ada pintunya tertutup, nggak ada masalah. Karena pernah ada yang bilang gitu, Ustadz boleh nggak saya wudu sementara saya mandi? Atau saya harus tutup dengan sarung atau handuk? Kalau sendirian nggak ada masalah, nggak ada larangan di situ. Maka kita boleh. Nah, pada saat itu justru kesempatan melebihkan. Siku bisa dilebihkan, mata kaki bisa dilebihkan, kan bisa dilebihkan gitu kan, kesempatan pada saat itu. Wudu yang benar, yang dikatakan sempurna adalah, contohnya, mengambil air dengan dua telapak tangan kanan, dua telapak tangan, kemudian kalau keran lagi jalan juga begitu. Menarik dari sisi punggung kanan ke pergelangan dengan tangan kiri. Ini dulu dimulai tarik dari sini, dilebihkan ini batas minimal lebihkan. Kemudian tangan kanan menarik untuk tangan kiri juga sampai lebih dari batas minimal, sampai ke sini kurang lebih. Kemudian baru mempertemukan antara punggung dalam dua-duanya dan menyelat-nyelatkan di antara dua jari. Karena ini sunnah, Nabi SAW menyuruh menyelat-nyelatkan. Jadi ini baru satu ya, ini baru satu. Ini baru satu. Kemudian diulangin, pelan-pelan, sempurnakan. Balasannya hanya sempurnain ini, syahadat masuk surga. Buru-buru, pelan-pelan, 1, 2, sampai 3 selesai. Yang selanjutnya, mengambil air di telapak tangan, kemudian memasukkan setengahnya ke mulut sambil kumur-kumur, sisanya dihirup di hidung. Kemudian sementara mulut kita kumur-kumur, tangan kiri membuang yang di hidung, baru kemudian yang di mulut dibuang. Itu satu. Sebagian dalam mazhab Malikiyah dianjurkan agar ya menggosok mulut dan jari. Terutama yang saya katakan adalah di bagian depan gusi, karena biasanya di sini ada lendir yang membuat bau mulut nggak enak. Kita kalau wudhu sebentar misalnya lagi kumur-kumur, Bapak Ibu coba masukin di bagian depan ini sering ada lendir 4 sisi ini. Itu kalau dikeluarin bau mulutnya jadi hilang. Itu dianjurkan. Sebagian juga ulama mengatakan dianjurkan kumur-kumur maksimal, karena ada hadis yang lain berbunyi tidak ada seseorang pun dari kalian berwudhu seperti wudhuku ini, Nabi SAW praktikin, kecuali akan berjatuhan semua dosa-dosanya bersamaan dengan tetesan air terakhir. Termasuk di sini kumur-kumur dimaksimalin supaya dosa mulutnya jatuh semuanya. Setelah itu mengambil air dengan 2 telapak tangan, kemudian dari awal tumbuhnya rambut sampai 2 jari di bawah dagu, dari awal kuping kanan dengan kuping kiri, dimasukkan di wajah, kemudian diputar. Ini 1, kemudian 2, ini semuanya kena, dan seterusnya 3. Bagi teman-teman yang berjenggot tentu diselat-selatkan, sunnahnya begitu. Diselatkan jari di antara jenggotnya, sebagaimana mungkin kalau jenggot seperti saya mungkin dimasukkan begitu. Kemudian telapak tangan kanan ditarik dari sisi kanan punggung, ditarik sampai ini, ingat ini batas minimal. Banyak orang wudu ininya nggak kena nih, ini bisa nggak sah wudunya, nggak sah sholatnya. Jadi tarik sampai sini nih, kemudian baru diputar ke dalam, 1, 2, 3. Sampai 3 kali. Kalau misal air kerannya di atas, ngalir di keran, dan kita mau tarik dari atas boleh. Tarik di atas batas minimal. Ya. Jadi ditarik dari sini, di atas siku, tarik ke bawah, kemudian baru diputar ke bagian dalam. Kanan dulu baru kiri. Setelah itu baru kepala. Kepala ini diambil air. Sunnah Nabi SAW ditarik dari awal kepala sampai ke tengkuk, ya, sampai ke batang leher. Kemudian ditarik lagi ke atas kembali, lalu jari telunjuk masuk ke dalam lubang, ibu jari mutar di belakang. 1. Ya. Ini satu-satunya yang dilakukan 1 kali saja. Kalau semua tadi anggota tubuh, telapak tangan, tangan sampai siku, wajah, ini semua 3 kali. Kumur-kumur, bersihkan hidung semua 3 kali. Kecuali kepala cuma sekali. Bagi ibu-ibu yang rambutnya panjang, ditarik sampai ke tengkuk, lalu ditepuk-tepuk ke atas.
sampai kembali ke depan, baru kemudian masuk ke sini, baru diputar. Selanjutnya telapak kaki dibasuh minimal mata kaki, lebihkan ke atas supaya memang sempurna. Setelah itu jangan pernah lupa ucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu, ada tambah la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu saja dijamin, kata Nabi SAW, dibukakan baginya 8 pintu surga, ia boleh memasuki dari mana saja dia mau. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, riwayat Imam Tirmidzi, siapa yang membaca setelah syahadat, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin, ya Allah jadikanlah saya selalu orang-orang yang bertaubat, dan jadikan saya orang-orang yang selalu bersuci.